Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di sini, Rafa Sidkul Aziz. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai SVI. Nah, sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai DHCP. Kali ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu SVI. Nah, apa sih itu SVI? SVI itu yaitu Switch Virtual Interface. Nah, SVI merupakan istilah khusus yang digunakan pada perangkat Cisco. Istilah ini mengacu pada sebuah virtual interface layer 3 pada sebuah switch. Nah, istilah ini juga biasa dikenal dengan istilah VLAN. Nah, secara default, SVI pada perangkat Cisco adalah VLAN 1. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman. Nah, untuk physical interface itu, yaitu yang dinamakan berikut, interface Fast Ethernet FA 0 slice berapapun sampai gigabit ya, itu disebutkan physical interface. Nah, kalau SVI itu virtual interface disebutkan interface VLAN. Nah, interface VLAN 1 no IP address shutdown. Nah, seperti ini teman-teman untuk cirinya ya. Untuk virtual interface nanti kita lihat pada implementasinya agar teman-teman bisa mengerti. Nah, namun di sini pun ada fungsi SVI. Nah, fungsi SVI sebagai yang pertama sebagai default gateway VLAN. SVI menyediakan alamat IP yang digunakan host dalam VLAN sebagai default gateway. Misalnya, host di VLAN 10 pakai gateway 192.168.10.1 yang dikonfigurasi di SVI VLAN 10. Nah, untuk inter-VLAN routing, SVI memungkinkan komunikasi antar VLAN. Memungkinkan komunikasi antar VLAN di dalam switch layer 3 atau multi-layer switch ya teman-teman. Tanpa perlu router eksternal. Ini disebut juga sebagai router on a stick as internal. Nah, lalu adapun yang ketiga, manajemen switch. Nah, SVI bisa digunakan untuk mengakses manajemen switch seperti SSH, Telnet, SNMP, dan sebagainya melalui IP. Untuk akses manajemen switch melalui IP. Nah, ini ada fungsi SVI teman-teman, bisa dilihat lagi sekali lagi. Nah, lalu kita langsung saja ke pengimplementasiannya seperti biasa. Di sini kita melanjutkan yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, perbedaan dari SVI dan router itu, kalau di router itu dinamakan sub-if teman-teman. Ini sub-if, virtual interface-nya sub-if. Kalau di SVI itu, nih, kalau teman-teman ingin melihat, di sini bisa nih, do show run. Nah, SVI ini teman-teman. Yang dinamakan SVI adalah ini. Interface VLAN IP address shutdown. Sama seperti foto dalam materi tadi. Nah, cara dari pengertian SVI ini sebetulnya kurang lebih sama teman-teman. Nah, misalkan kita ingin menambahkan VLAN, kita tambahkan coba VLAN 5 kali ya. VLAN 5. Ini VLAN 5 juga. Ya, pakai spasi. VLAN 5. Nah, seperti ini. Lalu ada pun interface. Nah, di sini interface VLAN 5, teman-teman. Nah, perbedaan dari multi-layer switch dan router itu, kalau di router itu sub-if, kalau di switch layer 3 itu interface VLAN saja, hanya sesimpel ini teman-teman. Nah, bisa dilanjutkan dengan memasukkan IP address. Misalkan 192.168.5.1 255.255.255.0. Nah, sudah sesimpel itu saja teman-teman. Nah, bisa kita lihat lagi do show run. Nah, bisa kita lihat di sini teman, interface VLAN 5. IP-nya di sini sesuai kurang lebih seperti itu, namun
kita akan coba dalam konfigurasinya, teman-teman. Nah, di sini kita menambahkan dua buah PC, lalu kita gunakan kabel stripe ya. 6, Ethernet 0. Lalu ke sini kita pakai yang 8 ya, teman-teman, karena FA07 itu terhubung ke switch juga. Jadi agar lebih aman, kita memakai yang 8 agar tidak salah terhubung. Nah, untuk konfigurasi intervilannya teman-teman seperti ini. Kita sudah memasukkan interface yang tadi, lalu kita memasukkan PC terlebih dahulu ya, interface 0/6, lalu memasukkan switchport mode akses. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 5 ya. Exit, lalu interface 0/8 sama seperti sebelumnya. Kita lihat kembali, coba show VLAN read. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman. Untuk VLAN 5 sudah masuk ya di sini. FA08 dan FA09, FA06 dan FA08. Nah, lalu untuk IP DHCP poolnya untuk ini sama saja seperti di router ya teman-teman. Konfigurasinya sama saja seperti ini. Lalu network 192.168.5.0 defaultnya 192.168.1.5.1 dan DNS pun sama ya teman-teman. Oke, segini saja. Lalu kita lihat, kita coba request IP address. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. DHCP request successful. IP-nya berurutan sesuai. Nah, seperti ini teman-teman untuk konfigurasi dari SVI. Sekarang kita coba mengetes pesan ya teman-teman. Nah, di sini sudah successful. Lalu sebaliknya. Nah, sudah successful juga. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk konfigurasi SVI ini dalam interVLAN ya. Saya cukupkan saja sampai di sini teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang teman-teman mengerti. Bila ingin bertanya bisa bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya.